Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita sudah sampai di kontekstual Bible reading 1 Tesalonika pasal yang keempat. Dipersilakan. 1 Tesalonika 4. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengurusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepada kami. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, terima kasih. Pagi hari ini kita akan belajar dari 1 Tesalonika 4. Ya. Surat ini ditulis Paulus kepada jemaat Tesalonika, dan di bagian ini Paulus memberikan banyak nasihat-nasihat praktis untuk mereka kerjakan. Jadi di sini ayat 1, akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan. Jadi Paulus meminta dengan sungguh-sungguh kepada jemaat Tesalonika supaya mereka yang sudah diajar, sudah mendengar dari apa yang Paulus ajarkan kepada mereka selama mereka bersama-sama di Tesalonika, supaya mereka tahu petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Paulus, mereka sudah mendengar, dan supaya mereka hidup berkenan kepada Allah, ya. Supaya jemaat ini semakin hidup berkenan kepada Allah. Dan di sini Paulus mengatakan, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang patut dipuji, dan Paulus bersukacita atas jemaat ini, di mana imannya patut dicontoh, pelayanannya rajin, keteguhan dalam menghadapi pencobaan mereka tahan uji, dan sukacita mereka melimpah senantiasa. Dan Paulus di sini menginginkan mereka yang sudah menuruti firman Allah di bagian 1b itu, ya, memang telah kamu turuti.
tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Paulus menginginkan supaya jemaat ini melakukannya dengan lebih bersungguh-sungguh, supaya mereka tidak cepat puas diri dan sehingga nantinya akan jatuh dalam kesombongan rohani. Dan di sini Paulus mengingatkan supaya kamu hidup berkenan kepada Allah. Apa maksudnya hidup berkenan kepada Allah? Jelas bahwa mereka harus menuruti apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi melakukan kehendaknya. Dan di sini Paulus di ayat 2, kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Jadi perintah ini Paulus berikan atas nama Tuhan Yesus. Jadi berdasar ajaran Kristus, bukan hasil pemikiran Paulus. Tetapi ini adalah kehendak Tuhan, ajaran Yesus sendiri dengan memakai otoritas dari Yesus. Jemaat untuk terus memberi hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang taat melakukan kehendaknya. Dan di bagian ini ayat 3 sampai ayat 7 itu secara khusus kehendak Allah bagi jemaat Tesalonika adalah pengudusan. Jadi pentingnya menjaga kekudusan hidup. Memang saat orang percaya menerima Yesus, kita dikuduskan, kita dibenarkan. Tetapi pengudusan itu harus terus berkembang menjadi karakter kita, menjadi gaya hidup kita. Pengudusan kita harus progresif, jadi terus menerus kita kerjakan, kita lakukan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi pengudusan itu harus terus kita kerjakan. Dan di sini Paulus menyoroti secara khusus, ya, ini ada beberapa nasihat Paulus khususnya dalam hal relasi seksual dengan lawan jenis, ada relasi dengan saudara-saudara seiman, dan relasi terhadap orang-orang yang belum percaya. Ya, pertama, Paulus menasihati dari ayat 3 terakhir itu, ya, supaya kamu menjauhi percabulan. Ya. Apa itu percabulan? Percabulan, ya, semua aktivitas seksual yang tidak pantas, termasuk di dalamnya perzinahan, termasuk di dalamnya homoseksual, incest, yang memang saat itu di lingkungan jemaat Tesalonika jadi penyembahan-penyembahan berhala, dan aktivitas seksual itu menjadi bagian dari ibadah orang-orang kafir ini, orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka yang belum percaya ini memang melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh tidak bermoral, sehingga Paulus mengingatkan supaya mereka menjauhi semuanya itu, menjauhi percabulan. Sehingga nasihat Paulus, ya, ayat 4, kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi hidup relasi seksualnya, ya, hidup dalam satu pernikahan yang sah, ya, pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati, sehingga mereka kehidupan relasi seksualnya dalam pengudusan dan penghormatan, gitu ya. Ini menjadi tekanan yang dinyatakan, disampaikan oleh Paulus, sehingga mereka tidak menjadi sama dengan orang-orang kaum yang tidak mengenal Allah, yang hanya berdasarkan keinginan hawa nafsu, sehingga mereka harus belajar mengendalikan diri, gaya hidupnya harus berbeda dari orang-orang kafir saat itu, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka harus hidup, menjaga hidup kekudusan pernikahan. Dan juga ayat 6 ini tidak memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, ya, karena memang saat itu ada juga hubungan dengan incest, gitu ya, saudara. Dan juga di sini Paulus mengingatkan saudara seiman juga, ya, jangan sampai di sini
diperdaya. Nah, sehingga Paulus harus mengingatkan jemaat supaya jemaat ini memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik, tidak mengambil keuntungan dari mereka, tidak melampaui batas. Karena Allah, ayat 7, Allah memanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Jelas penekanannya adalah kekudusan dalam hal seksual. Kemudian dengan saudara seiman, ya, dari ayat 9 sampai 10, di situ tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Di jemaat ini sudah mempraktekkan kehidupan kasih dan mereka belajar dari Allah sendiri dan mereka harus terus saling mengasihi dengan kasih persaudaraan satu dengan yang lain dan betapa mereka sudah menjadi teladan gitu ya. Ayat 10, hal itu kami lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Jadi jemaat Tesalonika ini jemaat yang patut dicontoh dalam hal mengasihi saudaranya, juga mengasihi jemaat-jemaat yang lain di wilayah Makedonia. Dan itu sungguh Paulus bersukacita atasnya, tetapi kembali Paulus menekankan, tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Jadi mereka harus terus berkembang kasihnya, terus bertambah kasihnya kepada semua orang. Nah ini. Kemudian di bagian ini juga mengingatkan relasi dengan orang-orang luar atau orang-orang yang belum percaya dari ayat 11 sampai 12. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Jadi hidup membawa damai, mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Hidup dengan tenang, menjadi pembawa damai, mereka mengurus persoalan-persoalannya sendiri, tidak justru persoalan di dalam jemaat dibawa keluar, tetapi boleh menyelesaikan dengan hikmat Tuhan dan bekerja dengan tangan untuk menghindari kemalasan supaya mereka tidak bermalas-malasan sehingga bergantung hidupnya kepada orang lain atau kepada orang-orang yang belum percaya, orang-orang luar. Jadi harus bekerja dengan tangan sendiri, berlaku sopan seperti itu, harus menjadi kesaksian yang hidup kepada orang-orang di luar Kristus. Kemudian Paulus juga mengingatkan bahwa ada resiko-resiko yang harus ditanggung ketika tidak melakukan kehendak Allah, yaitu bahwa Allah itu pembalas. Dari ayat 6b, dia adil, dia akan menuntut kejahatan itu, Tuhan memberikan penghukuman. Kemudian dari ayat 8, siapa yang menolak perintah ini berarti menolak Allah, bukan menolak Paulus tetapi menolak Allah, karena Allah sudah memberikan Roh yang kudus kepada jemaat. Jadi kita memiliki Roh Kudus yang tugasnya yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Sehingga orang yang dipimpin Roh Kudus pastinya taat kepada kehendak Allah. Roh Kudus memimpin kepada seluruh kekudusan. Kemudian bagian yang kedua dari ayat 13 sampai 18 bahwa ada pengharapan di dalam Yesus. Paulus mengingatkan di ayat 13 supaya mereka ketika ditinggal orang yang dikasihi jangan sampai seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Bukan berarti kalau ditinggal saudara atau yang dikasihi tidak boleh berduka. Ya pasti berduka, tetapi jangan seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Jadi ya duka citanya itu kebablasan seperti itu ya. Kemudian di sini Paulus memberi pengajaran bahwa kalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, ya, kita percaya juga bahwa yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi pengharapan kita itu Yesus itu sudah mati dan Dia sudah bangkit, dan orang yang sudah meninggal itu nanti akan dikumpulkan bersama-sama
dengan Yesus. Jadi kita tidak perlu berduka cita yang berlebihan seperti itu. Dan di sini Paulus memberikan penjelasan tentang tanda-tanda kedatangannya. Nanti akan ada sangkakala yang berbunyi, Tuhan turun dari surga, dan orang-orang yang sudah meninggal akan terlebih dahulu bangkit, dan orang-orang yang masih hidup ya nanti akan diangkat juga, tetapi ya tidak mendahului mereka yang telah meninggal, dan akan bersama-sama menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Itu menjadi pengharapan kepada kita. Itu karyanya bagi mereka yang sudah meninggal maupun orang-orang yang masih hidup pada saat kedatangannya yang kedua kali. Sehingga jemaat didorong untuk terus menghibur mereka yang mungkin mengalami duka cita ini, untuk ya mereka diingatkan bahwa kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Kemudian amanat teksnya yang bisa kita lihat pagi hari ini bahwa jemaat harus hidup taat melakukan kehendak Allah agar berkenan kepadanya. Yang kedua, jemaat memiliki pengharapan bahwa dalam Kristus kita akan dibangkitkan dan hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Sebagai aplikasi yang perlu kita renungkan pagi hari ini, sudahkah saya dan saudara hidup dalam ketaatan agar saya dan saudara berkenan kepada Allah? Dan apakah saya dan saudara sudah memiliki pengharapan dalam Kristus, yakin bahwa Dia nanti datang yang kedua dan kita akan bersama-sama menyongsong Dia di angkasa? Dan mari saya dan saudara menghibur mereka yang sedang mengalami kedukaan karena ditinggal saudara yang dikasihi. Amin. Selamat mentaati firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan pagi ini karena kita sudah memiliki Roh Kudus, dan Roh itu yang mendorong kita juga hidup kudus. Allah Roh Kudus. Merespon firman Tuhan. Di dalam Yesus kita mensyukuri bisa hidup kudus dan terus-menerus hidup berkenan pada Tuhan. Kita juga bersyukur dalam Yesus ada pengharapan hidup kekal, dan biarlah kita terus mensyukuri hidup ini bagi Kristus. Kita bersyukur dan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami dikaruniai Roh Kudus untuk hidup kudus, hidup yang berkenan pada Allah. Kami bersyukur Tuhan kalau kami di dalam Yesus Kristus
dipimpin Roh Kudus untuk memilih hidup yang taat, hidup yang berkenan pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami di dalam Yesus Kristus, kami memiliki pengharapan. Ada di dalam Yesus Kristus pengharapan hidup kekal, sehingga tidak ada duka cita, yang ada adalah sukacita. Di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan pada hari yang Tuhan datang yang semakin dekat. Kami mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus.